Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menggelar sosialisasi pengelolaan aplikasi Adematic. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral sebagai persiapan peluncuran portal Papua Barat Ekosistem Satu Data atau PAPEDA pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat, Frans B. Istia SOS MM menjelaskan, aplikasi Adematic dikembangkan untuk membantu seluruh produsen data mempercepat proses penginputan sekaligus memperbaiki kualitas data sektoral agar memenuhi prinsip satu data sebagaimana amanat Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi sangat penting karena dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Papua Barat akan meluncurkan portal data Papua Barat. Oleh sebab itu, seluruh data sektoral dari perangkat daerah akan dipublikasikan secara terintegrasi. Data yang dipublikasikan melalui portal PAPEDA tentunya memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Dijabarkan Kadis, seluruh data yang telah dipublish melalui e-walidata SIPD RI wajib diinput ke dalam aplikasi Adematic. Akan tetapi perlu dipahami tidak semua data dapat dimasukkan ke dalam portal data PAPEDA, disebabkan masih banyak terdapat atribut data yang tidak memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Untuk itu, Istia mengharapkan adanya kolaborasi seluruh produsen data di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, agar proses penyusunan metadata dan pemenuhan standar data dapat dipercepat. Kadis juga meminta para kepala bidang dan kepala seksi mengikuti materi yang disampaikan narasumber secara serius sehingga mampu memahami tahapan pengelolaan data hingga memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Untuk mencapai target kualitas data sektoral Papua Barat, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagai wali data bersama Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat sebagai pembina data terus berkolaborasi melaksanakan pembinaan terhadap seluruh produsen data di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Dorong utama adalah bagaimana kita di Dinas Kominfo ini secara berkolaborasi untuk saling mendukung. Tidak bisa terpisah antara satu seksi dengan seksi yang lain, antara satu bidang dengan bidang yang lain. Berkomunikasi untuk mempercepat itu. Karena data transparan dia akan mendukung keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi lebih baik. Data transparan, data yang berkualitas, data digital itu akan mendukung tugas-tugas Pemdi. Jadi ada beberapa iku kita yang memang harus kita kejar. Yang salah satunya itu adalah berkaitan dengan indeks keterbukaan informasi itu. Terus indeks SPD yang nantinya akan kita rubah. Ini melalui pengelolaan data melalui berbagai macam platform digital kita. Saya berharap Adematic ini sebuah produk baru yang nantinya akan menjadi produk Dinas Kominfo. Produk ini saya berharap bahwa pada saat launching itu nanti secara teknis akan didiskusikan supaya ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana mendorong supaya cara kerja-kerja kita itu tidak berulang-ulang, karena ini juga sudah menjadi sorotan dari beberapa perangkat daerah produsen data bahwa sudah kerja ini harus bekerja lagi di aplikasi ini, bekerja lagi di aplikasi ini, tapi satu kali kerja. Jadi nanti coba secara teknis nanti didiskusikan apakah Adematic ini perlu juga cantolannya masuk ke portal kita supaya satu kali kerja di portal selesai. Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sainal Vanumbi STMkom menjelaskan bahwa melalui aplikasi Adematic, proses pengelolaan data tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Setiap perangkat daerah harus menyiapkan data sesuai indikator yang telah ditentukan dalam sistem, termasuk indikator penyediaan sistem data statistik yang terintegrasi, sehingga seluruh informasi dapat dikelola secara lebih efektif dan akurat. Sesuai dengan sistem elektronik, jadi kita tidak secara manual lagi pegang kertas sana kemari, terus minta data ke sini, jadi kita bisa melakukan penginputan secara langsung. Jadi di dalam Adematic ini kayak saya kasih satu contoh, misalnya di persandian ya, di persandian itu atau di statistik itu ada salah satu indikator itu dari saya
sistem data dan statistik yang terintegrasi. Itu dia harus kita siapkan metadatanya. Jadi apa-apa yang dilengkapi dari atribut data itu harus kita mempersiapkan. Kalau di TK itu ada beberapa data termasuk di media. Kita sebenarnya tidak banyak. Yang tadi Pak Kadis sudah sampaikan, kita 6 data saja, 6 atribut. Kita jangan kalah dengan dinas lain. Kalau ketahanan pangan dengan Dukcapil itu mereka 25 data, tapi sudah selesai. Padahal mereka paling banyak ya, banyak 25 atribut data, itu mereka sudah selesai. Nah, itu saya mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa membantu teman-teman di sekretariat, di sebuah perencanaan untuk melemahi data yang tadi Pak Kadis sampaikan. Jangan sampai kita yang dikatakan wali data sendiri pun belum melakukan penginputan metadata tersebut. Secara singkat, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat, Deborah Karubui SE, mengajak seluruh bidang untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan data melalui Adematic. Ia berharap seluruh unit kerja dapat terus aktif berkolaborasi sehingga target penyempurnaan data dan metadata dapat diselesaikan sesuai jadwal sebagai persiapan peluncuran portal data Papua Barat. Saya tidak banyak, tapi saya mohon dukungan dari semua bidang begitu untuk terkait data ini. Mari kita semua sama-sama aktif. Karena bukan biasanya, saya dengan Ibu Deske agak kesusahan terus untuk data ini. Nah, mungkin nanti selanjutnya Pak Yedi mungkin bisa perjelas, karena bukan pernah Pak Yedi bilang bukan sekretaris saja ya Pak Yedi untuk pengelolaan data ini. Semua bidang, kepala seksi, semua harus terlibat. Nah, dari laporan-laporan yang biasa Pak Yedi, Pak Kabit pulang dalam grup itu, kita Kominfo ini sangat jauh sekali. Seperti tadi Pak Kadis bicara, jadi mungkin maksudnya dari sini, teman-teman, mari kita semua saling mendukung untuk data yang bisa diberikan. Dari Manokwari, Media Diskominfo, Papua Barat melaporkan.